Halo Jakarta, hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Halo Hong Kong, saya dari Jakarta ada Sekarsari. Saya Sam di RTHK Radio Television Hong Kong. Apa kabar Sam? Baik Sekar. Wah Sam, ini kayaknya ini menjelang liburan atau sudah liburan nih? Sudah liburan. Sudah liburan ya, makanya kayaknya vibes-nya itu lebih happy, lebih bahagia gitu. Gitu memang ya kalau habis liburan tuh ya. Harus lebih semangat ya. Udah kalau istilahnya kalau headphone tuh sudah di recharge. Saya tahu nih kalau habis di recharge, apalagi habis ketemu sama Eoni ya, Nuna ya. Nuna. yang cantik dari K-pop tuh ya biasanya tuh ya. Saya ke Korea sama istri saya jadi nggak bisa ya. Ya harus ini. Tapi habis dingin sekali di daerah sana di Seoul ya. Jadi balik Hong Kong ya begini-begini lagi istilahnya kalau nggak terlalu dingin. Dari dingin ke dingin, tapi lebih dinginan di sana ternyata ya. Betul. Okay. Ya ngomong-ngomong dingin di Hong Kong ini ya nggak di ada the 59 Hong Kong Brand and Product Expo. Oh itu tuh yang kalau nggak salah yang ada kayak tahun lalu. Rumah tangga itu bukan sih? Betul. Oh yang saya mau beli panci. Iya mau beli panci. Pokpen ya. Mau beli alat urut-urut ya. Itu dimulai tanggal 13 Desember ya, udah lama juga sampai 5 Januari ya, 5 Januari 2026. Lama ya acaranya. Ya. Dan di mana juga ini sempat ya lumayan ya untuk ini untuk belanja Christmas ya, hadiah-hadiah Christmas. Bentar lagi nih Christmas nih ya. Iya bentar lagi banget, ini tinggal menghitung hari lagi nih. Iya, ini event terbesar ya outdoor di Hong Kong ya. 59 Hong Kong Brand and Product Expo feature 12 memfeature 12 tema ya, tema zone. Ada 900 outdoor booth. Oh. Banyak banget 900 ya, outdoor booth ya. Banyak offering bumper offer. Jadi bumper to bumper ya nggak markdown ya, harga diskon besar-besaran ya. Diadakan di Victoria Park, Causeway Bay. Ya, Causeway Bay. Dan biasanya tuh diskonnya emang lumayan bagus. Ya, lumayan bagus ya. Teman-teman kita turis-turis kalau emangnya mau ini ya, mau melihat ya, saya rasa mungkin ini bisa dijadikan salah satu destinasi untuk ya teman-teman kita dari Indonesia atau pengunjung dari Indonesia untuk mengunjungi ya 59 Hong Kong Brand and Expo Product. Nah ini karena ada 900 booth ya di sana ya. Wah, 900 booth. Ya. Itu seluruh Victoria Park itu yang dari dekat-dekat dekat-dekat mana tuh laut ya. Betul. Sampai yang di dekat dari KJRI itu kayaknya penuh semua, berarti tertutup ya? Iya, ditutup semua itu nanti. Wah, Mbak PMI kita nongkrongnya di mana dong nih sebulanan ini nih? Di pinggiran. Oh, di pinggiran masih ada ya. Masih ada. Yang masih biasanya ada. camping berarti tertutup ya kali ini ya. Iya, betul. Luas banget tapi belanjanya di sana. Ada sepatu-sepatu gitu, biasanya kan orang kalau luar negeri ke Hong Kong carinya sepatu ya. Ada, saya rasa ada sepatu-sepatu. Ya, saya belum pernah pergi sih. Ya. Ada yang penting yang saya tahu setiap tahunnya ada itu adalah produk keringan, ya seafood keringan, ya misalnya juhi-juhi keringan, ya udang-udang kering, ya kayak gitu-gituan, ya. Ini ada makanan-makanan yang kira-kira nih bisa cocok juga untuk dinikmati untuk di tahun baru, pergantian tahun baru, pesta tahun baru, sebelum nanti di 2026
punya resolusi untuk hidup sehat. Jadi diselesain dulu Hmm. makan-makanannya di tanggal sebelum tanggal 31. Tapi nggak mau kalah dengan Hong Kong, di Indonesia juga, di Jakarta tepatnya ya, di akhir tahun 2025 ini banyak banget diskon-diskon. Apalagi setiap tanggal kembar itu kan kita selalu diskon belanja online ya. Ini 12 kemarin udah lewat nih. Kemudian ada juga nih, ada out of the box, ini adalah warehouse sale buku lokal dan juga impor. Yang suka baca buku, ini sampai tanggal 28 Desember. Kemudian ada juga diskon namanya Lala Market ya. 12 year end sale, dan ini udah berakhir dari tanggal 12 sampai 14 Desember. Jadi masih ada waktu, hari ini terakhir banget. Ini adalah produk lokal terutama fashion, dan ini diselenggarakannya di Pondok Indah Mall 3 Jakarta. Ada juga Jaclot Year End Sale dari tanggal 24 hingga 28 Desember. Ini adalah bazar pakaian dengan ada acara musiknya juga, ada komunitasnya juga. Dan untuk masuknya nih di GBK masuknya bayar 75.000. Kemudian ini mirip-mirip sama yang di Victoria Park. Ini ada Big Bang Festival 2025 dari tanggal 24 Desember sampai 4 Januari. Pameran cuci gudang terbesar di Indonesia menawarkan diskon hingga 90% untuk produk fashion, elektronik, mainan, dan furnitur. Mirip ya Wih, berarti ya. 90% diskon. Gila. Wah, harus dikunjungin itu. Harus dikunjungi. Tapi saya sendiri juga belum pernah datang ya. Padahal tiket masuknya ini murah banget nih, cuma Rp5.000 di JI Expo, di tempatnya Wah, yang mantap. kemarin diselenggarakannya Jakarta Fair ya. Jadi langsung aja kalau lagi ada di Jakarta langsung pilih mau ke event mana. Tapi kalau saya sih boleh saranin yang 90% ya. Semakin tinggi diskonnya, semakin banyak promnya. Dan Sangat menarik lagi. iya, sangat menarik banget nih. Kapan saya mau pulang untuk mau belanja-belanja? Sun. Soon. Oke, tapi sebelum saya pulang nih, saya mau mengenalkan kepada pendengar yang ada di Hong Kong bahwa ternyata hubungan antara Indonesia dan Tiongkok itu tuh erat banget ya. Sampai ada kebudayaan namanya kebudayaan tatung di Tanjung Pinang, dan ini sangat terinspirasi dari kebudayaan Tiongkok. Dan langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak bincang-bincang saya bersama dengan salah satu ketua dari komunitas Tionghoa yang ada di Tanjung Pinang. Tetap bersama kami di Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Mendengar, seperti saya sampaikan bahwa memang antara Tiongkok dan Indonesia itu memiliki kebudayaan yang sangat erat, dan juga kebudayaan Tiongkok menjadi bagian dari kebudayaan Nusantara itu sendiri. Terkait dengan hal tersebut, ada kegiatan yang memang sudah berlangsung, tapi sangat penting juga untuk kita mengetahui nih, karena ini kan programnya Halo Jakarta, Halo Hong Kong ya. Saya mau ngasih tahu ke para pendengar yang ada di Hong Kong bahwa ternyata kita tuh punya kedekatan budaya yang sangat dekat gitu. Dan ini acaranya namanya Spirit of Tatung di Tanjung Pinang. Saya mau tanya, ngobrol-ngobrol bersama dengan Bapak Edianto selaku Ketua Ikatan Tionghoa Muda Provinsi Kepulauan Riau. Pak Edi, apa kabar? Baik, luar biasa. Terima kasih sudah mau meluangkan waktunya untuk Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Ini Ya, boleh diceritain gak sih Pak mengenai kegiatan kemarin nih? Ini Tatung, Spirit of Tatung. Tapi banyak yang belum tahu Tatung itu tuh sebetulnya apa sih Pak Edi? ya. Sebenarnya tatung itu adalah kepercayaan dalam budaya Tionghoa. Mm-mm. Jadi ada para rohaniawan yang punya secara spiritual mereka bisa dirasuki oleh para dewa atau arwah leluhur untuk masuk ke tubuh mereka dan menjadi pelantara antara para dewa atau para leluhur dengan warga atau umat gitu. Jadi biasanya warga Tionghoa kalau mau bertanya sesuatu atau mungkin biasa kan kalau orang Tionghoa ada istilah hari baik lah, hari untuk pernikahan, hari biasanya lewat para tatung gitu, istilahnya menanyakan tentang hari baik, hari untuk pernikahan, hari untuk buka toko dan lain-lainnya. Istilahnya bertanya sesuatu yang mungkin secara ilmiah kita nggak bisa menjelaskan, tapi itu terjadi dalam kebudayaan Tionghoa. Oh, oke. Jadi ini apakah ada dalam bentuk benda begitu ya Pak Edi? Dia sebenarnya orang
Orang. Oh, oke. orang yang dia dirasuki oleh dewa Ha-ah. atau leluhur dan dia bisa berkomunikasi dengan kita Oh, oke. dengan bahasanya gitu. Oh, baik-baik. Dan untuk kegiatan kemarin itu tuh seperti apa, Pak, keseruannya? Ya, kemarin kita diikuti 20-an kesenian, Mm-mm. 20-an kesenian Tionghoa mulai dari barongsai, naga, tarian-tarian Tionghoa dan juga ada kurang lebih 14 Mm-mm. tatung, Mm-mm. 14 tatung atau 14 dewa yang ikut berpartisipasi dalam Spirit of Tatung itu Mm-mm. karena kita mengambil rute istilahnya dalam kepercayaan Tionghoa juga biasanya tatung ini Mm-mm. setelah dia dirasuki dewa biasanya dia keliling kampung sebagai bentuk pemberkatan, memberkati kampung. Hmm. Jadi kalau dulu di orang zaman dulu, kalau di Tanjung Pinang yang tahu di Tanjung Pinang kan banyak pelantar-pelantar nih. Biasa kalau di Ya. pelantarnya ada tatungnya, dia akan keliling dari ujung pelantar sampai ke ujung pelantar gitu, sampai ke Mm-mm. awalnya pelantar. Jadi sebagai bentuk pemberkatan untuk warga sekitar situ dan juga untuk masyarakat di situ. Dan kemarin di Spirit of Tatung kita menghadirkan 14 tatung. Jadi Mm-mm. kalau satu tatung adalah satu berkah, itu ada 14 berkah Mm-mm. yang kita hadirkan dan kita keliling kota Tanjung Pinang. Makanya kita kemarin ngambil subtema memberkati negeri berkah untuk Kepri, Kepulauan Mm-mm. Riau. Oke, jadi memang banyak ya. Dan tatung sendiri ini apakah memang kebudayaan yang khas di Nusantara? Karena saya tahunya juga di Singkawang. Tapi apakah kalau di Tiongkoknya sendiri atau di kebudayaan Tiongkok lainnya itu apakah juga ada mengenai tatung-tatung ini? Kalau di Singapura, Malaysia, setahu saya ada. Mm-mm. Kalau di Tiongkok dan Hong Kong, setahu saya memang masih ada, tapi masih cukup minim saat ini. Oh, cukup minim ya. Uh, Oh, oke. Kenapa sih kira-kira kok menjadi cukup minim? Apakah karena memang kurang pelestariannya atau seperti apa, Pak? karena yang saya sampaikan tadi, karena itu ada spiritual, Mm-mm. jadinya itu adalah orang-orang pilihan. Orang-orang Makanya pilihan itu ya. orang-orang pilihan. Jadi mungkin kalau tidak ada yang meneruskan dan Mm-mm. nggak ada yang terpilih, maka dia akan hilang secara tersendiri gitu. Tapi di Tanjung Pinang masih banyak ya, sampai masih ada 14 gitu. Ya, Tanjung Pinang masih ternyata kemarin waktu kami riset, waktu kami Heeh. undang satu persatu, ternyata Tanjung Pinang masih banyak. Oh, gitu. Apa yang membuat untuk Tanjung Pinang berhasil untuk melestarikan hal ini, Pak? Saya pikir itu istilahnya keikutsertaan generasi muda juga. Hmm. Kemarin kami waktu di Pawe Tatung juga ada beberapa tatung yang mungkin umur masih under 30, Oh, maka masih istilahnya merestari kebudayaan itu dan kami juga terkejut. Bahkan kemarin salah satu tatung tertua yang ikut itu 67 tahun. oh, Ada ibu-ibu yang 67 tahun dan tatung termuda kemarin 23 tahun. oh, masih muda banget ya. Ya. Oke, baik. Dan, Dan dan kami sempat berbicara juga yang tatung 23 tahun itu dia udah mulai istilahnya dirasuki dewa atau istilahnya menjadi tatung itu mulai 17 tahun. oke. Keren-keren. Dan kemudian Pak, kedepannya ini ada nggak sih upaya dari Ikatan Tionghoa Muda ini untuk jangan sampai deh nanti ada seperti di negara-negara lain gitu ya Pak ya, anak-anak atau generasi muda yang tidak mau melestarikan gitu. Ya, tentunya lewat Spirit of Tatung ini kita mengangkat kebudayaan tatung ini dan kita juga berharap nanti ke depannya mendapat perhatian pemerintah dan yang satu lagi yang terpenting adalah ini menjadi dari daya tarik pariwisata ya, misalnya Heeh. daya tarik dari pariwisata Kepri khususnya untuk wisatawan Malaysia dan Singapura yang punya kesamaan kebudayaan karena mereka juga di Malaysia dan Singapura juga cukup antusias untuk kegiatan tatung ini. Bahkan Mm-mm. kami punya target, mudah-mudahan tahun depan kita bisa bikin kembali Spirit of Tatung ini. Kita dengan target ngundang delegasi dari Singapura dan Malaysia. Wih, keren banget. Kalau untuk yang tahun ini seperti apa penerimaan masyarakat, terutama masyarakat di Tanjung Pinang sendiri? Masyarakat Tanjung Pinang cukup antusias kemarin, ribuan masyarakat Kota Tanjung Pinang, Oh, multi etnis, multi agama semua pada turun dan ikut menyaksikan istilahnya Pawe Tatung pertama di Kota Tanjung Pinang. mm-mm. Bahkan yang paling luar biasa kemarin kita mendapat dukungan Mm-mm. memang bukan tatung tapi dia dewa
Dewi Samudra, atau kami dalam bahasa Tionghoa, budaya Tionghoa itu dikenal Dewi Macu. Itu ada lupang atau patung dari Dewi Macu itu didatangkan langsung dari Tiongkok dan ikut pawai. Wah, keren banget. Terus sekarang udah pulang lagi atau gimana? Ya, dia hanya datang tanggal 15. Tanggal 15 dititipkan di Wihara Batra Sasana untuk disembayangkan oleh para umat. Tanggal 16 ikut pawai, tanggal 17 udah kembali ke Singapura dan akan kembali ke Tiongkok. Oh, oke. Jadi pantas aja ya banyak warga yang berbondong-bondong datang. Tapi ini saya berarti melihat bahwa memang kebudayaan Tionghoa di Tanjung Pinang ini begitu penting ya Pak ya, karena saya sendiri belum nyampe nih kalau ke Tanjung Pinangnya nih. Ternyata kebudayaan dan juga masyarakatnya memiliki peranan yang sangat besar dalam kebudayaan Tanjung Pinang sendiri ya Pak. Ya, Tanjung Pinang ini dikenal cukup toleransi selama ini, dan kita melihat bahwa Kota Tanjung Pinang juga masyarakat Tionghoa termasuk suku terbesar, isinya minimal tuh urutan kedua apa ketiga. Dua apa ketiga, dan di Tanjung Pinang baik secara kebudayaan Tionghoa maupun agama Buddha cukup berkembang pesat. Kita punya wihara 500 arahat atau patung 1000. Kita punya wihara dengan pagoda tertinggi se-Indonesia juga di Tanjung Pinang. Makanya lewat kesempatan ini, siapa tahu yang belum pernah datang ke Tanjung Pinang bisa coba dijadwalkan datang ke Tanjung Pinang. Amin. Oke, jadi ternyata kesannya itu bukan hanya bisa menikmati pantai-pantainya yang indah-indah, makan seafood yang enak-enak, tapi juga bisa melihat kebudayaan Tionghoa yang ternyata begitu kental di sana dan bisa menjadi satu saksi ya, satu wilayah di mana toleransinya tuh begitu terasa gitu ya Pak Edianto ya. Benar. Kalau untuk tahun depan ada kegiatan apa nih Pak? Tadi sudah sempat mention sedikit ya, maunya ada spirit tatung lagi, tapi mungkin ada rencana lainnya Pak, target-target lainnya? Organisasi kami selain istilahnya kegiatan tatung ini kan setiap tahun kami ada kegiatan sosial untuk Imlek, untuk sembako dan lain-lainnya, biasa setiap tahun kita laksanakan. Dan kami juga selama ini Ikatan Tionghoa Muda sebagai organisasi ketionghoaan kepemudaan Tionghoa dan juga sosial kebudayaan. Jadi selama ini kami memang melestarikan kebudayaan Tionghoa seperti barongsai, tarian-tarian Tionghoa, juga kita melakukan pembinaan secara bertahap. Oke, baik. Pak Edi, terakhir dong Pak, ada closing statementnya Pak untuk masyarakat Indonesia yang ada di Hong Kong, para diaspora ataupun juga masyarakat Hong Kong yang sedang mendengarkan siaran ini, mungkin boleh ajakannya untuk ke Tanjung Pinang ataupun juga untuk melestarikan kebudayaan tatung dan juga kebudayaan Tionghoa yang juga sangat khas ada di Indonesia. Ya, tentunya bangsa kita adalah bangsa yang besar dan bangsa yang multi etnis dan kebudayaan, dan tentunya ini menjadi daya tarik bangsa kita sendiri. Dan saya pikir kawan-kawan di Hong Kong juga akan sangat tertarik. Saya belum kesampaian ke Hong Kong, tapi kalau ada yang mau berkunjung ke Tanjung Pinang, welcome, kan kita sangat terbuka dan kebudayaan. Dan satu lagi saya tambahan, Tanjung Pinang punya pulau penyengat. Asal mualanya bahasa Indonesia di Tanjung Pinang, dan dengan segala kebudayaan Melayu dan yang dikenal sebagai Pulau Indra Saktinya Kota Tanjung Pinang atau Provinsi Kepri. Oke, baik Pak Edianto, terima kasih banyak atas informasinya. Semoga nanti Pak Edi dan juga teman-teman dari Ikatan Tionghoa Muda Provinsi Kepulauan Riau bisa menunggu kedatangan saya ataupun juga kedatangan teman-teman lain yang mendengarkan siaran ini. Terima kasih Pak. Terima kasih, sampai jumpa. Sampai jumpa, sukses selalu. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Halo Hong Kong. Jadi nanti di tahun 2026 kalau saya datang ke sini, bolehlah saya ya ke Tanjung Pinang ya. Saya belum pernah kan ya ke Tanjung Pinang. Belum pernah. Yang ada. Belum sejauh itu. Belum sejauh itu. Di sana ada kuil atau apa yang banyak banget 1000 patung Buddha katanya kayak gitu deh. Wah, keren juga ya. Keren. Ada banyak kuil-kuil ya. Mungkin di sana masyarakat Tionghoanya banyak banget ya. Nanti mungkin kalau momennya pas bisa barengan sama di festival tatung tersebut. Oke. Tapi itu kita masih dalam tema makan.
Akhir tahun biasanya begitu. Kan Karena ya nggak harus Kak Sekar ya. betul bang, Makan, kurang. makan. Ya nggak resolusi baru aja nggak mengecilkan perut katanya. Ya. Tapi saya udah naik 3 kilo dalam 1 bulan, jadi kayaknya harus di stop dulu ya. Hong Kong 2025 Hong Kong Food Festival. Ya tadi produk brand ya nggak di awal produk brand and product expo, tapi ini Hong Kong Food Festival yang diadakan di Hong Kong Convention and Exhibition Center di Hall 3. Nah, ini biasa dimulai tanggal 25, wah pas Natal ini, pas Wah. Natal sampai 29 Desember. Ya, opening hours 25 tanggal 25 sampai tanggal 28 dimulai dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam. Ya, tanggal 29 Desember jam 10 pagi sampai jam 7 malam. Ya, seperti saya bilang tadi, venue-nya ada di Hong Kong Convention and Exhibition Center di Hall 3. Ya, itu ada di Wan Chai. Ya, itu namanya ada zonanya, banyak zona ini ternyata. Tasty Treat Zone, Tasty Food of Japan, Korea, Taiwan, dan Local Snack Zone. Ya, International Gourmet, ada wine, coffee, dan dessert zone. Southeast Asian Flavor Food Zone. Ya, Chinese Food, Daily Essential, dan Quality Dried Seafood Zone. Nah, ini yang saya bilang seafood kering. Kering. Ya, zona seafood kering. Ya, jadi cumi kering, udang kering, ya, mungkin ikan asin kering. Ya. Menyala kolesterolku. Sama ini health wellness dan vegetarian food zone. Berarti Wah. vitamin-vitamin gitu ya. Ya, Suplemen, ya. herbal gitu. Herbal-herbalan gitu ya. Sama yang terakhir adalah premium brand zone. Ya, mungkin yang lebih premium ini, ya, lebih mahal. Ya. Ini festival ya yang diadakan setiap tahun, ya, biasanya tuh di bulan Desember. Ya, sekitar Christmas. Ya, setiap tahun ini ternyata ya di food at the Hong Kong Convention and Exhibition Center. Ya, selling and promoting and variety kind of food, drinks, snacks, and many more. Ya, jadi banyak tuh ya, minum-minuman, makanan, ya, snack-snack, ya. Jadi teman-teman semua, kalau ada pengunjung dari Indonesia ya yang datang ke Hong Kong, ya, kunjungi 25 sampai 29 Desember, ya. Untung sih, biasanya kalau mau belanja murah emang di sini sih, ya. Ini semangat ya untuk Justipers Indonesia nih, Tuh. pasti sedang bekerja keras nih. Ada banyak banget eventnya nih. Kita mantau aja yang di Jakarta ya. Siapa tahu ada diskon menarik yang bisa ditawarkan oleh para Justipers. Banyak loh Justipers Hong Kong tuh ya. Biasanya tuh yang dijual itu kalau nggak branded itu yang paling populer itu juga herbalnya. Betul, vitamin juga saya rasa Iya. banyak ya dijual ke Indonesia Iya. karena kualitasnya terjamin ya, Betul. terutama di Hong Kong ya. Harganya juga harganya juga bersaing. Dan kalau mau herbalnya juga banyak banget pilihannya. Oke, sebelum kita menutup kebersamaan kita, ini saya mau membacakan komentar ini dari namanya @cheeseburger. Wah, cheeseburger. Makan Ah, lagi. kayak temanya tuh pas banget sama apa yang kita bicarakan hari ini nih ya. Namanya cheeseburger, katanya nice katanya gitu. Terima kasih cheeseburger. Yang nggak tahu nama aslinya siapa, tapi saya bisa tebak sukanya makan cheeseburger. Terima kasih. Saya rasa dia bisa mendengar bahasa Indonesia, mungkin dia pakai translator kali ya, di YouTube. Makanya namanya cheeseburger ya. Kemudian ada lagi yang komen dari Binyamins. Halo Benyamin, terima kasih sudah komen, katanya mantap dan keren, terima kasih ya. Kemudian ada juga yang komen, ini namanya Inas
Inas Haura P2P, dia komennya cool gitu aja. Terima kasih Inas Haura sudah memberikan apresiasinya untuk Kalau Jakarta Hello Hongkong yang dari tadi komen cool. Kemudian Iya. cheeseburger juga nih, ini saya langsung inget nih nama pendengarnya yang namanya cheeseburger kan. Unik banget. Unik. Terima kasih Ya, sudah komen-komen, kita terus tunggu terus ya. Tapi kalau boleh ya, ini kali ya disebutin dari mana juga gitu kali ya Sam ya, apalagi kalau iya, lebih detail gitu ya untuk siapa. Ya. Mau kirim salam juga boleh. Ya nggak, saya mau Betul. kirim salam kepada teman-teman semua gitu ya nggak? Ya, atau pendengar-pendengar ya bisa Atau juga. mau request, kayak waktu itu ada yang request mau tentang beasiswa, tentang Ah, backpacker, nanti biar Sam yang cari. Apalagi di tahun yang akan datang, pastinya sih akan maunya semakin berkembang terus ya, tema-tema iya. Hongkong ini. Ini mumpung tanggal 21 Kak Sekar, jadi mungkin saya juga mau mengucapkan ya Oh selamat iya, Hari Natal kepada semua teman-teman semua yang merayakan Christmas. iya, udah musim liburan. Selamat berlibur, selamat merayakan dan memperingati Hari Natal bagi umat Kristiani di seluruh dunia dan juga di Hong Kong. Semoga berbahagia selalu bersama dengan keluarga. Iya, Tuhan memberkati ya. Berkati. Merry Christmas to Oh iya, Merry everybody. Christmas. Saya Skarseri undur diri. Bye-bye. Bye. Bye. Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.